Ya udah, ayo. Halo guys, halo. Balik lagi kita di Weekendin Podcast. Episode yang berapa kali ini? 7. 8 tuh, 8. Sebenarnya di sini rada absurd ya. Ini kita kayak mau interview online. Interview online kita. Iya, kita mau interview online dan gue di sini sebagai HRD. Kalau di gue tuh HRD tengah. Berarti kan gue kayak mau wawancarain lu Ya, berdua. lu HRD, lu gue usernya. Nah, si kesini yang Jadi apa? Calon karyawannya. ya, Nanti gue usernya. calon kartap. Oke guys, kali ini di Weekendin Podcast kita ada nuansa yang berbeda ya teman-teman. Kayak Yes. tampilannya kita sekarang lebih fresh, lebih fresh padahal mah kagak ini. Beberapa episode belakang kita terlalu bahas yang serius-serius. Jadi kali ini kita episode 8 mau santai-santai aja karena kan kita juga ada tema yang baru kan. Tema baru dengan nuansa yang baru. Jadi kita lebih chill aja, lebih chill. Terus ya beginilah pembahasannya di episode 8. Kali ini kita mau bahas apa sih teman-teman? Kita mau bahas yang lagi rame kemarin tanggal 4 Yes. promosi. Trending. Iya, Promosi apa betul nih? trendy. Promosi apa? Promosi Kota Depok aja. Anjay. Anjir. Segitu. Nggak salah Itu sih. kemarin baru banget buka CFD yang pertama kali anjay di sekitar Jalan Margonda. Sepanjang Jalan Margonda ya, bukan sekitar Jalan Margonda. Enggak. Sepanjang Jalan Margonda. Nggak sepanjang juga sih. Itu kan cuma sampai apa ya? Kalau nggak salah sampai yang lampu merah itu deh. Nggak semuanya. Kalau semuanya itu sampai yang ujung. Nah ini cuma sebagian. Dari Iya. yang depan apa? PTC ya. Yang balai kota sampai yang lampu merah yang kayak mau ke arah Juan, ke Juanda itu, sama yang Oh iya iya. nggak sampai 10 banget. Itu kan Ya tapi kan iya. Dengan tanggal 4 kemarin berarti itu benar-benar yang apa ya? Jadi pembeda buat warga Depok sih, ya kan. Biasanya kan juga yang kita tahu kan CFD di Sudirman. mana? Sudirman, iya. Di Sudirman kan. Yang rame kan pasti di Sudirman tuh. Tapi sekarang Yes. buat warga Depok kagak perlu jauh-jauh ke Sudirman. Kayak kita punya lahan kita sendiri, bro. Anjay. Oh, berarti lu pada warga Depok dong? Oh, Gue Depok, kagak, gue tim. tapi Albert yang gue nggak ikut CB, Emang kerja? asli jujur. Karena gue udah kebayang namanya itu kan baru. Ya pastinya orang-orang akan kayak FOMO. Itu gue Bakal pikiran FOMO ya, pada. pikiran gue awal, dan mungkin lo bisa cari videonya dulu Len, karena apa yang gue pikirkan itu terjadi beneran. Iya bener guys, Bener. nih gue ada sedikit reak ya, reak lagi. Anjing reak maksud kayak. Udah aja. Ya lu React, Bang. React dari TikTok, dari teman-teman TikTok yang udah posting kegiatan CFD Depok kemarin ya. Tapi ini kayaknya gue lebih supportnya aja sih, ya kan, karena kita kan yang mau ringan-ringan, yang mau fun. Jadi gue lebih ke yang core-core-nya aja. Anjing ada yang bawa bebek. Anjing itu bebek atau apaan, Cok? Entok. Tuh, lu lihat. Anjing. Lu lihat. Sumpah, lu bisa lihat kan? Lu bisa lihat itu anjrit. Ini warga, Cok. Lanjut. Ini warga bukan semut ya. Ini warga bukan semut, Cok. Asli dah. Ini BTW gua ngambil videonya dari Depok Kena Mental ya. Jadi thanks, shout out to Depok Kena Mental yang udah bikin CFD Core Depok kacau. Lanjut itu, Pak. Anjing ada yang latihan karate juga, Cok. The fuck? Bukan, Cok. Ini bukan karate, Cok. Ini mah taekwondo, Cok. Lanjut. Itu taekwondo ya? Masa lu nggak bisa bedain taekwondo dengan Soalnya karate? enggak, kalau karate kebanyakan pakai tangan, taekwondo Tuh. kebanyakan pakai Iya, Bilang iya. apa? Ada kuda. Sumpah. Ada kuda, Cok. Tapi enggak, yang gue bingung ya. Bert, lu kan sebagai warga Depok ya. warga Ini- Depok sejahtera. Iya, maksud gua kan berarti Albert kan memang sebagai warga Depok udah sering lewat sekitaran Jalan Margonda kan. Iya.
Dan lu baru lihat pertama kali nggak nih polisi nunggang kuda. Iya benar. Kalau apa ya, Cok? For what gitu loh. Oke lah, mungkin karena CFD emang nggak boleh punya kendaraannya, jadi mau nggak mau polisinya pasti pakai alternatif lain yaitu kuda. Cuma ini Anjir, first time kuda, sih. Cok. Dan gue masih bingung sih tuh kayak ini kuda ntar simpennya gimana, Cok, dan di mana? Terus pakainya buat CFD doang. Ini enggak, kalau kata gue mereka nyewa Cok sama mas amat inian kuda yang di puncak. Tanya Jadi dibawa anjing. Dibawa kuda puncak ke Depok. Cuman buat CFD doang anjay. Kagak, Cok, di apa Cibinong ada penyewaan kuda juga. Tapi punyanya 02. Lanjut. Oke, gue lanjut ya. Anjir. Tapi kesannya Ayo terus yang naik motor gimana tuh, Cok? Iya anjir, ini kacau banget Cok. Kacau banget anjing. Tuh lihat. Oh jadi tuh kayak mereka tuh kan Margonda kan 2 jalur gitu ya. Berarti satu jalur tuh memang ada yang buat kendaraannya, jadi mereka cuma pakai 1 jalur doang ya. Ya, jadi yang sebelahnya itu dipakai batu arah. Jadi kayak apa? Ya kayak di tol itu loh, kalau ada yang jalurnya pas mudik terus dipakai buat setengah jalan buat lawan arah. Gue lupa namanya. Kontraflow namanya. Ya kayak kontraflow gitu, jalan di sebelahnya. Itu yang dari arah kayak gue liat kok dari video tadi itu dari yang kontraflow itu yang dari arah ini deh, arah Margonda ke arah Bogor. Terus yang ke arah Bogor ke arah Margonda itu yang dipakai buat CFD. Iya. Anjir, jadi suruh masuk TikTok gua. Lanjut kan? Anjir. Wah, habisin lah. What the fuck? Ada yang bawa bayi juga, Cok. What the fuck? Oh, bayi mah B aja sih. Oke, jadi kayak menurut gue ya, ini tuh kayak gua ngeliatnya ya, gua ngeliat tuh kayak CFD. Sebenarnya ini CFD udah bagus sih, konsepnya udah bagus ya. Kita ngomong konsep dulu ya. Konsepnya udah bagus, ya kan? Cuman orang CFD identik dengan lari ya. Kita ngeliat dari outfitnya deh, dari outfitnya dulu. Kalau di Sudirman kan orang udah prepare banget ya, pakai sepatu running, baju buat lari, ya kan? Set udah prepare banget nih, ya kan? Emang buat olahraga. Depok, orang pakai baju tidur juga lari ya, gila. Cocok deh. Tapi ini jadi keunikan tersendiri sih, ya kan? Dan sampai bebek pun juga ikut CFD, anjay bebek. Tuh nggak tahu sih, kayaknya tuh bebek ini ya lepas ya. Kayaknya bebek lepas deh. Atau mungkin gabut kali ya main di inian mulu bebeknya di sekitaran kandang, mungkin kayak sekali gue mau mati, ya kan? Dia nggak stres kan tadi dipotong. Ini lepasin terus dulu CFD sama orang-orang di bebeknya. Iya, ibaratnya kayak kalau bebek bisa ngomong kayak gitu aja, kayak lagu. Tapi itu seru sih, maksud gua kayak seru sih, mereka tuh ada keunikan banget, ada keunikan tersendiri lah CFD kali ini gitu di Depok. Sampai polisi juga bawa kuda, kata gua anjir, ada orang main taekwondo, ya kan? Nggak cuma taekwondo sih, Kacau sih. ada juga yang kayak ini bikin senam yang ibu-ibu gitu loh, yang ikut senam. Iya. Itu juga ada tuh di depan. Ada juga. Emang apa ya? Emang gua rasa emang pertama ini kayak masih banyak FOMO sih. Karena lu lihat aja ya tadi. Kebanyakan emang ada kan kayak yang mungkin pakai mungkin dia cuma mau buat jalan doang, pengen tahu aja gitu, pengen nyoba ngerasain dulu sebelum memang. Kalau CFD kan emang harusnya detik sama yang olahraga ya gitu.
titiknya. Mungkin sebelum dia pengen disiplin, mungkin pengen lihat dulu CFD kayak Depok gimana. Mungkin banyak orang pikiran seperti itu, akhirnya mereka ngumpul nih satu tempat di waktu yang bersama, makanya jadi seramai itu. Dan Betul. yang info yang gue dapat, nggak tahu ini belum tentu benar ya, kalau nggak salah ntar yang berikutnya mungkin nggak tahu besok atau yang berikutnya lagi itu CFD-nya mungkin mulai yang pakai 2 jalur. Jadi yang dari arah Bogor Depok atau Depok Bogor. Terus juga pedagang kaki 5 nggak boleh jualan. Wah, ya bagus sih kalau misalkan nggak boleh jualan, soalnya kalau misalkan jualan tambah Iya. Soalnya kayak cek kemarin aja itu banyak banget anjir pedagang kaki 5 gitu kan. Itu kayak ya nggak apa-apa sih, tapi kayak bikin crowded aja sih. Udah crowded makin crowded anjir. Bukan salah di pedagangnya sih, emang belum ada, kemarin emang pertama dan kayak belum banyak aturan ya yang benar-benar diterapin kan, karena emang iya betul uji coba dulu ibaratnya lah yang pertama itu. Dan mungkin dari pemdanya juga kaget ya, ternyata seantusias atau sepomo itu orang-orang Depok soal CFD ini sampai kayak riot anjir. Ternyata maksudnya kayak pendemo ricuh. itu CFD. Iya. Ya CFD yang jaga Kopassus. Lu mau CFD atau mau demo? Iya, makanya kan kayak anjir lah. Tapi bagus sih pemerintah Kota Depok keren sih. Ya, shout sih buat bikin hal kayak gitu buat warganya gitu kan. Oke, yes, gue pengen bahas something. Apa tuh? Ini gue mau ngebahas yang skalanya temanya dunia, jadi semua orang tahu ya. Kemarin Pak Muspapam udah kepilih yang baru. Coba cari dulu nih. Sorry nih video. Thanks God. Yang pas. Thanks God, bro. Yang pas cerobong asap putih. Ada, cuman better gue cari dulu ya teman-teman. Tapi iya kemarin tuh bukan kemarin ya, 2 hari yang lalu Pak. Kapan sih ya? Hari apa ya? 2 hari yang lalu. Hari kalau hari Kamis apa Pak? Hari Kamis ya? Hari Kamis itu hari Kamis malam. Iya, Kamis malam ya. Oh ya, kalau dari kita Kamis malam. Ya kan, kalau mereka tuh masih pagi, Cok. Dan mereka kan guys, yang gue bilang conclave yang jadi patokan orang coba 3 hari langsung jadi ada paus. Conclave sampai berbulan-bulan sampai dibom katedralnya nggak dapet pausnya. Iya, enggak sebenarnya gini ya guys. Sebenarnya gue tuh sebenarnya kan kita sebagai orang awam kan kita juga nggak tahu ya. Maksudnya pemilihan mereka tuh bisa secepat itu atau mungkin bisa selama itu kan. Tergantung ya kuasa dari Tuhan juga kan. Kayak gitu. Tapi memang beberapa tahun kebelakang ini kan sebelum paus yang baru nih, Paus Leo 14, Paus Francis itu kan juga nggak lama juga kan konfliknya. Yes. Kayak gitu. Jadi gue ada videonya nih teman-teman. Waktu kemarin kita flashback ya teman-teman. KB Muspapam asap putihnya muncul. Ini gue ambil dari TikToknya Katedral Larantuka aja, Katedral Larantuka. Wah, asik sih gue. Mantap, Cok. Pas lu kumpul tiba-tiba terus lihat asap putih pasti lega banget. Nah, yang jadi apa ya? Mungkin yang jadi efek trending itu kalau menurut gue pribadi tuh paus yang terpilih sekarang ini yang baru Paus Leo 14 itu tuh dia berasal dari Amerika Serikat, which is beliau bukan orang asli Italia. Yang biasanya kan yang kita tahu kan paus itu kan identik dengan pasti dia kebanyakan ya dari beberapa paus yang sudah ada tuh kan kebanyakan paus itu dari negara Italia kan. Iya. Yes, negara Italia. Dan ini first time dari negara Amerika Serikat. Yang sebelumnya juga first time kan Paus Franciscus dari negara Amerika Latin kan, dari Argentina.
Ini juga jadi salah satu hal yang bikin trending juga sih untuk Sebenarnya sih itu agak banget sih ngeliatnya. jujur ini gue merinding banget sih pas nonton di YouTube live-nya tuh. Ini gue merinding banget kacau. BTW ini dia juga ngambil dari Vatican News ya. Vatican News. Seru anjir. Ini gue terharu sih. Tuh, lu bisa lihat ekspresi orang-orang yang mereka tuh nunggunya dari yang hari pertama konflik itu terjadi, kayak respon umat-umat Katolik di sana tuh yang ada di Vatikan tuh, mereka tuh bener-bener antusias banget buat nungguin sinyal asapnya itu kan. Yes. dari cerobong di Kapel Sistina gitu kan. Mereka tuh seantusias itu, meskipun hari pertama kan itu kan sekali pemilihan kan, nggak kayak yang kedua. Hari kedua itu kan 2 kali pemilihan kan, di siang hari sama di malam hari. Nah kalau hari pertama kan cuma yang sekali doang tuh, dan hari pertama tuh belum dapet asap putihnya, masih asap yang hitam kan. Tapi antusias dari umat-umat di Vatikan sana tuh nungguinnya tuh benar-benar yang sabar gitu. Itu kayaknya cuma Vatikan kan? Itu dari segala penjuru dunia juga. Yang mereka yang datang ke sana gitu kan. Kemarin berarti lu pada nonton live streamingnya nggak? Iya cowok, branding coba. Nonton. Itu apa nama? Gue pengen kasih apresiasi juga buat divisi videografinya mereka itu buat ya anjir. Tuh lihat drone shotnya ada anjir. Kan anjir. Drone shotnya si ini kan? Vatikannya. Iya. Yeah, it is good. Iya. It's good. Outcome like good, bro. Iya gimana bro? Maksud gua kayak mereka tuh udah nge-prepare banget. Pasti mereka udah nge-prepare banget buat ya kegiatan kontak itu kan. Apalagi buat yang hal pentingnya itu tuh yang asapnya itu kan, yang keluar dari cerobong itu kan. Mereka pasti udah nyiapin banget gitu. Ya gue juga pas balkon Santo Petrus yang itu kebuka gitu kan, orang-orang udah langsung pada tepuk tangan terus kayak antusias gitu. Iya. Mereka udah nungguin siapa nih kira-kira yang bakal mimpin umat Katolik ke depannya gitu kan setelah Paus Fransiskus. Dan puji Tuhannya yang terpilih itu Kardinal Robert Prevost. Robert Prevost, bro. Dia tuh gimana? Dia tuh orang Amerika atau Peru, bro, di Amerika Latin. Ya kan dia dapat tugas dari Paus Fransiskus di Amerika Latin. Gitu lamanya di Amerika Latin, di Peru. Nah, baru dia dipanggil balik lagi nih di di konklave ini, buat kalau nggak salah ya, untuk ngikutin konklave ini gitu. Iya. Ya, dia juga termasuk salah satu kardinal yang memenuhi syarat kan. Iya. Dia lahir di Chicago, bro. Iya, kan gue bilang dia orang Amerika. Dia orang Amerika. Lahirnya di tempat Kanye West. Apa punya forward tuh mention Kanye West. Enggak tahu gue kalau Chicago keinget Kanye West. Tapi guys, FYI ini bukan buat lu berdua, tapi buat teman-teman weekenders juga. Mungkin ternyata tuh Kardinal Paus ke-14 atau Robert Prevost ini tuh pernah ke Indonesia. Oh iya. Waktu zaman dia masih jadi misionaris. Itu gue lupa itu di tahun 2006 apa ya. Lu bisa teman-teman bisa cek semua di sosial media, udah rame kok, banyak juga sosial media yang udah nunjukin backgroundnya
Paus Leo 14 gitu kan. Oke. Gitu sih. FYI-nya ternyata Paus Leo 14 tuh pernah ke Indonesia, pernah berkunjung ke Indonesia, tepatnya di Papua. Di Papua ya. Sama Karena ini, mau lu duluan atau gue duluan nih? gue selesain. Karena waktu itu, bukan waktu itu sih, tapi memang Paus Leo 14 itu kan dari Ordo Santo Agustinus. Nah, betul. Jadi waktu dia berkunjung ke Indonesia itu dia juga datang ke tempat Ordo Santo Agustinus yang ada di Indonesia gitu. Jadi ya mungkin berkunjung ke tempat ordonya lah ya, kayak gitu. Oke. Ini guys, gue mau for your info juga mau bahas sebenarnya kemarin tuh gue nggak nyangka kalau misalkan dia milih nama paus itu Leo ya kan, karena kan paus-paus sebelumnya kan pakainya tuh kayak Paus Franciscus kan itu yang pertama tuh sendiri ya kan, atau nggak John Paul kedua, Yohanes Paulus kedua, atau nggak Paus Benedictus keberapa kemarin? 14. Benedictus 14. Nah, gue 16. sebenarnya 16 Iya, 16 ya. Gue pas kan gue tuh nonton live streaming kemarin malam-malam tuh ya kan, habis itu di announce kan namanya Robert Kraft, habis itu dia milih nama pausnya Leo ya kan. Wah itu gue kerasanya kayak gue merinding cuy, soalnya udah 100 tahun lebih nggak ada paus yang namanya Leo bro. Kalau lu lihat lagi sumpah gue aja nggak tahu cowok itu udah, maksud gue dari Leo yang ke-13 ke Leo yang ke-14 itu udah berapa tahun gue nggak tahu. 100 tahun pak, lebih tepatnya pak ya kan. Lagi nih buat gue nih. Ini sedikit aja. Dan gue udah ngeriset juga di di sini ya kan. Dari mana gue nggak bisa sumbernya di banyak kok di Wikipedia. Gue nggak bisa share screen cuy, nggak tahu kenapa ini Discord gue lagi aneh. Lu kan bisa share screen TikTok gitu ya, gue nggak bisa cuy. Ya sorry banget guys ya kan, ada technical issue. Tapi dari pengajaran dari 100 tahun itu kan nggak ada yang namanya Leo juga ya kan. Dan Pope Leo itu dia tuh yang ke-13 itu kerennya dia tuh ada pengajarannya itu yang paling impactful ya, itu social justice teaching ya kan. Jadi lebih untuk sosial dia lebih ke moderate ya kan, pandangannya ya kan, dan moderate konservatif lah bisa dibilang gitu. Dan gue pengen track back lagi ya kan, sebelum itu nama Pope Leo ya kan dari namanya Saint Leo the Great ya kan. Pope Leo the Great itu Pope Leo yang pertama. Sebenarnya karena gue waktu itu merinding karena kenapa pilih Leo, karena Pope Leo the Great itu Giga Chat bro. Lu tau chat nggak sih? Giga Chat. Apa tuh? Giga Chat. Itu meme anjir. Dia tuh dia tuh kalau misalnya kalian tahu artinya Giga Chat itu dia super keren. Keren kenapa? Karena waktu itu di tahun 400 kalau nggak salah 400 berapa ya? 452 AD itu ada namanya Hunnic Invasion. Itu ada namanya suku nomadik ya kan, kayak mirip Mongolia. Lu tau Mongol, suku Mongol gitu. Ya kan, Genghis Khan sejenisnya. Tapi sebelum itu kan tahun 1100-an ya kan. Kalau ini tahun 452. Jadi kalau nggak salah itu abad keempat atau abad keempat sekitar segitu, abad kelima. Ada kan Roma masih ada tuh ya kan, Roma masih ada, masih berdiri ya kan. Jadi strukturnya itu masih ada paus, habis itu juga Holy Roman Emperor ya kan, dulu ya kan. Kalau sekarang kan cuma paus doang nih ya kan, Holy Roman Emperor udah nggak ada ya kan. Nah itu masih ada dulu ya kan. Nah waktu itu zaman itu dari abad keempat itu ada yang namanya suku Hans, itu dipimpin namanya sama Attila the Hun. Kalau kalian tahu Attila the Hun, dia tuh mau ngeinvasi Roma, udah sampai depan gerbang Roma, dan di situ Paus ngajak ngomong Paus Leo pertama itu ajak ngomong Attila the Hun ya kan, nggak tahu ngomong apa, dan dia tiba-tiba pasukannya pada mundur semua, pasukan barbarik ya pada mundur semua gara-gara ketemu Paus doang langsung mundur. Itu keren sih sumpah. One man army. Iya, one man army soalnya
dia itu udah suku Hans ini ya kan, Attila ini udah ngancurin beberapa, ya kan, udah ngesek, maksudnya udah dudukin yang ada di, kalau nggak salah di mana gitu lupa, tapi pas ketemu Leo pertama ya kan, ngobrol nggak tahu ngobrol apa ya kan, habis Attila mundur, cuman gara-gara obrolan doang kalau misalkan kalian tahu gitu, itu makanya dinamain Pope Leo the Great. Itu sih sekedar info. Makanya pas kemarin gua dengar dia pilih nama Leo, gue sih senang banget, karena sebagai penggiat sejarah gue juga tahu kalau misalkan ini tuh Gigachat bro, super base bro. Mas Polen. Very good. Berarti Mas Polen. thank you Chris buat knowledge-nya nih, knowledge lagi nih buat kita semua nih. Mas Polen. Berarti Yes, sir. Sorry. Jadi saya sebagai belum. Jadi saya sebagai user Apaan? boleh nih si Mas Chris Santosnya jadi guru sejarah. Nggak apa, saya berapa penegarnya? Boleh, oke. menurut Bapak HRD Albert, Mas Chris ini komunikasi lah ya. Saya user nih. User kan. Oh iya, user ya. Oke, silakan. Jadi gimana mulai besok hari Senin udah siap kerja? Langsung masuk. Aduh Pak, saya masih kuliah Pak, gimana Pak? Nggak apa. Aman nanti saja. Thank you banget ya Chris buat knowledge-nya. Jadi kayak yang kita tahu juga, ini sebenarnya wawasan luas ya teman-teman. Kayak ini tuh ilmu pengetahuan umum juga, nggak harus untuk umat Katolik juga, tapi kayak dari hal ini kita juga belajar sejarah juga kan. Maksud gue kayak Yes. Di setiap nama yang disandang sama calon pausnya itu, mereka punya arti dan maknanya tersendiri gitu. Jadi kayak kan banyak tuh yang tadi lu bilang, Paus Leo pertama sekarang sampai ke yang sekarang tuh Paus Leo 14 gitu. Mungkin Kardinal Robert Prevost ya punya kesannya tersendiri lah dengan nama Leo itu kali ya. Jadi mungkin beliau pakai nama Leo. Keren sih. BTW, thank you buat Chris udah memberikan sedikit knowledge-nya, knowledge-nya. Dan juga knowledge is. thank you juga shout buat Albert yang udah ngasih tahu tadi soal Oke, mungkin kayaknya pembahasan kita cukup sampai di sini aja ya teman-teman ya, karena kita mengambil waktu juga yang udah terlalu banyak. Mungkin pembahasan kali ini kita cukupkan di sini. Thank you buat teman-teman Weekenders yang udah nontonin kita dan masih setia buat tungguin video-video kita. Kita sekarang udah sampai di episode 8. Pokoknya stay tune terus di channel YouTube kita Weekend Podcast. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan juga nyalain loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Weekend Podcast setiap minggunya. Dan juga jangan lupa untuk follow berbagai macam sosial media kita. Ada Instagram dan juga TikTok Weekend Podcast. Jangan lupa ditonton teman-teman. Thank you teman-teman guys. Link donasi masih ada? Link donasi. Nah, sebenarnya kita buat angin segar kayak gini, nuansa baru kayak gini karena kita kekurangan. Ya, enggak lah, bercanda. Enggak teman-teman. Tapi kalau memang ada yang mau donasi, nanti gue tambahin di description. Enggak, santai. Kita sharing knowledge aja di sini. Kita cerita, kita fun bareng, ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol random. Dan kita we hope kalian yang nonton terhibur dan juga knowledge-nya bertambah anjay. Thank you teman-teman. Informasi baru ya kan gitu. Betul. Thank you. Sampai bertemu di episode berikutnya. Stay tune terus di YouTube channel Weekend Podcast. Wait. Thank you. Anjir. Oke. Thank you, Bert. End stream, Bert. Okay. Extreme. Bye.